Sebagian besar planet ini tertutup oleh lautan. Namun ironisnya, manusia justru mengetahui lebih banyak tentang permukaan bulan dibanding dasar samudra. Lebih dari 80% laut dunia belum pernah dieksplorasi secara langsung. Bukan karena kita tidak ingin, tapi karena tekanan, suhu, dan kegelapan ekstrim membuat manusia hampir mustahil bertahan lama di sana. Untuk mendengarkan laut dalam, para ilmuwan tidak menggunakan kamera, melainkan hidrofon, alat perekam suara bawah laut yang mampu menangkap getaran dari ribuan kilometer. Dan lewat alat inilah, sejak akhir abad ke-20, manusia mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Laut dalam tidak pernah benar-benar sunyi. Di video ini, kita akan membahas rekaman suara-suara misterius dari laut dalam yang ditangkap oleh sistem pemantauan ilmiah sejak akhir abad ke-20. Bukan cerita fiksi, bukan legenda pelaut. Semua suara yang akan kita bahas direkam oleh hidrofon resmi milik lembaga sains. Dan hingga hari ini, sebagian penjelasannya masih belum benar-benar final. Di urutan pertama ada The Bloop. Pada tahun 1997, sistem hidrofon milik NOAA mendeteksi sebuah suara anomali yang berasal dari wilayah Samudra Pasifik Selatan jauh dari jalur pelayaran manusia. Suara ini memiliki frekuensi sangat rendah, artinya tidak bisa didengar langsung oleh telinga manusia, namun dapat merambat ribuan kilometer di dalam air laut. Fenomena ini kemudian dikenal dengan nama The Bloop. Yang membuat The Bloop menarik perhatian para ilmuwan adalah skala energinya. Analisis menunjukkan bahwa volume suara ini lebih besar daripada suara paus biru, makhluk hidup terbesar yang pernah diketahui. Secara teori, jika suara ini berasal dari makhluk biologis, maka ukuran tubuhnya harus melebihi paus biru, dan itu bertentangan dengan pemahaman kita tentang biologi laut modern. Berikut rekaman aslinya. Setelah bertahun-tahun analisis, penjelasan resmi menyebutkan bahwa The Bloop kemungkinan berasal dari retakan es raksasa di wilayah Antartika, fenomena yang dikenal dengan ice quake. Namun, hingga hari ini, tidak ada rekaman visual langsung yang bisa memastikan bahwa suara tersebut benar-benar dihasilkan oleh es, bukan dari sumber lain di kedalaman laut. Di urutan kedua ada Slow Down. Masih di tahun 1997, sistem hidrofon yang sama merekam suara anomali lain di wilayah perairan dingin Samudra Selatan, yang kemudian dinamai Slow Down. Nama ini diambil dari karakteristik suaranya yang terdengar seperti sebuah rintihan panjang yang perlahan menurun nadanya. Secara teknis, Slow Down memiliki frekuensi rendah, pola yang berpola menurun secara bertahap, dan durasi yang bisa berlangsung beberapa menit. Berikut rekaman aslinya. Penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa suara ini kemungkinan dihasilkan oleh pergerakan lapisan es laut yang sangat lambat, di mana gesekan antara es dan air menciptakan gelombang suara berfrekuensi rendah. Namun, yang membuat Slow Down tetap menarik untuk diteliti adalah konsistensinya. Perubahan frekuensinya terlalu halus dan teratur untuk sepenuhnya dianggap sebagai kejadian alam yang acak. Di urutan ketiga ada Upsweep. Upsweep diperkirakan berasal dari wilayah Samudra Pasifik, khususnya di kawasan punggungan tengah samudra, di mana aktivitas geologi bawah laut relatif aktif. Berbeda dengan The Bloop dan Slow Down, Upsweep bukanlah suara yang hanya muncul satu kali. Sejak pertama kali direkam, suara ini muncul hampir setiap tahun. Biasanya pada periode waktu yang serupa, memiliki frekuensi yang terus meningkat dari awal hingga akhir. Berikut rekaman asli suaranya.
Karakteristik ini membuat ilmuwan menduga bahwa upsweep berasal dari aktivitas vulkanik bawah laut di wilayah Samudra Pasifik, di mana pergerakan magma dan tekanan geologis dapat menghasilkan suara dengan pola berulang. Namun hingga kini, sumber pastinya belum pernah ditentukan secara konsisten karena lokasi kemunculannya tidak selalu sama dan belum pernah terekam secara visual. Di urutan keempat ada Julia. Pada tahun 1999, NOAA kembali merekam suara misterius lain yang diberi nama Julia. Suara Julia diperkirakan berasal dari wilayah Samudra Selatan di sekitar Antartika, daerah yang didominasi oleh gunung es jaksa dan lapisan es laut yang terus bergerak. Suara ini memiliki karakter yang berbeda. Durasi panjang, bergema kuat, frekuensi rendah yang stabil. Berikut rekaman asli suaranya. Penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa suara Julia kemungkinan besar dihasilkan oleh gunung es besar yang bergesekan dengan dasar laut saat bergerak perlahan mengikuti arus laut. Namun, yang membuat Julia tetap menarik perhatian meneliti adalah jangkauan suara yang luar biasa luas, menunjukkan energi yang sangat besar untuk fenomena yang diduga hanya berasal dari es. Karena itu, sebagian ilmuwan memilih untuk tetap berhati-hati dan tidak menganggap kasus ini sepenuhnya selesai. Jika semua suara ini dibandingkan, terdapat beberapa kesamaan yang sulit diabaikan. Semuanya memiliki frekuensi sangat rendah, memungkinkan suara tersebut menjalar sangat jauh di dalam laut. Semuanya terdeteksi di wilayah laut terpencil, jauh dari aktivitas manusia. Dan yang paling penting, tidak ada satupun dari sumber suara ini yang pernah terekam secara visual secara langsung. Ilmuwan memang memiliki penjelasan yang masuk akal. Namun, keterbatasan eksplorasi laut dalam membuat verifikasi langsung hampir mustahil. Dan selama itu pula, suara-suara ini tetap menjadi pengingat bahwa sebagian besar lautan masih berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Mungkin semua suara ini memang berasal dari fenomena alam. Namun, satu hal yang pasti, kita masih belum memahami sebagian besar lautan di planet ini. Selama wilayah laut dalam masih sulit dijangkau, dan selama suara-suara ini terus muncul, misteri itu akan tetap ada. Karena pertanyaan terbesarnya bukan lagi apa penjelasannya, melainkan apa lagi yang belum pernah kita dengar dari laut dalam.